Dallas, you can see there, the knee going raw. Yeah, just the one arm, wasn't it there? You're not going past. Nah, oke, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus yang mengenai updatean Piala Asia. Oke, kita ketahui bahwa kemarin ya Indonesia berhasil memenangkan laga saat melawan Vietnam. Kita lupakan pujian ya, karena kita tahu pujian itu adalah racun. Dan kalau kita melihat saat ini Indonesia sedang fokus ya untuk melawan Jepang. Karena laga ini bisa jadi laga penentuan apakah Indonesia ini bisa lolos dengan hasil imbang atau kemenangan. Kita hanya memiliki dua opsi tersebut. Kalau ya sampai meleset kita kalah, tentu harapan kita untuk lolos di 16 besar itu ditentukan dari peringkat 3 terbaik lainnya. Karena saat ini Indonesia sedang berada di urutan kedua ya, peringkat 3 terbaik setelah digeser oleh Bahrain yang tadi malam itu mengalahkan Malaysia. Artinya di sini kita harus bisa mati-matian untuk bisa melawan Jepang. Ada beberapa fakta ya yang di sini saya melihat memang pelatih Jepang ya Hiroshi Jofuku pun mengatakan bahwa melawan Indonesia itu tidak akan main-main. Ada 5 pemain yang menurut saya ini faktanya sangat luar biasa untuk kita bedah, yakni dari timnas Jepang. Tetapi di sini bukan berarti saya membandingkan ya antara Indonesia dan juga Jepang, tetapi di sini saya melihat memang ada beberapa hal ini yang menurut saya sangat cocok untuk dibahas agar nantinya ini bisa menjadi acuan timnas Indonesia untuk menyiapkan kekuatan. Nah, yang pertama tentu kita sudah tahu ya wonderkid Liverpool, yakni Wataru Endo. Nah, Wataru Endo ini memang sudah memiliki 57 caps ya bersama timnas Jepang. Dari segi pengalaman, dia adalah pemain yang paling senior, dalam artian dia memiliki segudang pengalaman bersama timnas Jepang dengan memegang 57 caps ya selama 9 tahun bersama timnas Jepang. Ini artinya memang Wataru Endo saat ini memang sedang produktif. Dia juga performanya sedang naik ketika menghadapi Vietnam, kemudian menghadapi Irak. Dirinya juga selalu menjadi starter. Artinya dari segi pola permainan Wataru Endo ini patut untuk dijaga ya oleh para pemain timnas Indonesia. Dan yang selanjutnya ini juga pemain yang ada di Eropa juga bermain, yakni Takumi Minamino. Nah, ini juga pemain yang saat ini bersama AS Monaco. Dirinya juga sudah mengemas 54 caps ya bersama timnas Jepang. Pemain ini juga harus diwaspadai oleh Justin Hubner dan juga Jordi Amat nanti, karena di pertandingan ini ya dia sudah mengemas 2 gol ya saat melawan ini kemarin Vietnam, dan dirinya pun juga sudah menyumbang 1 assist. Artinya memang kalau dilihat dari pola permainan, Minamino ini bukan pemain yang bisa dikatakan dianggap sepele, karena dirinya juga sangat luar biasa. Nah, kemudian yang selanjutnya Junya Ito. Nah, Junya Ito ini juga pemain yang memiliki banyak caps ya bersama timnas Jepang, 53 caps ya, 53 caps, dan dirinya pun juga kenyang pengalaman. Dirinya sudah mengikuti Piala Asia sebanyak 2 kali turnamen ya. Di tahun 2019 kemarin juga dia ikut. Dirinya juga saat ini ya memang sedikit ada beberapa kendala di performa dirinya ya, karena memang untuk di Piala Asia ini dia sama sekali belum mencetak gol, padahal posisinya adalah striker. Ya, semoga saja ini bisa menjadi kekuatan nantinya untuk timnas Indonesia untuk selalu menggunakan pola strategi menyerang. Nah, walaupun seperti itu kita tetap harus memperdalam bagaimana pola pertahanan kita, karena di Jepang ya itu masih ada Minamino dan juga Kubo nantinya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini juga pemain yang syarat pengalaman, yakni Takuma Asano. Nah, Asano ini sudah memiliki 49 caps bersama timnas Jepang. Dia juga tergabung di Piala Asia 2019. Saat ini bermain untuk WLF Bochum di Liga Jerman, dan dirinya pun juga sudah mengemas ya 9 gol dan 4 assist di timnas Jepang. Ini juga bukan pemain sembarangan, dan pemain ini juga saat ini sedang puncak performa. Oke, kemudian selanjutnya ada Ritsu Doan. Nah, Ritsu Doan ini ya saat ini sudah mengemas 44 caps. Masih muda sekali pemain ini, hampir sama dengan sosok Pratama Arhan.
dan dirinya pun juga sudah bergabung bersama timnas Jepang sejak 2018 ya. Dirinya pun juga sudah memiliki 7 gol, mengoleksi 7 gol dan juga 6 assist bersama timnas Jepang. Dan di sini pun kalau kita melihat saat ini performanya untuk di timnas Jepang ya, itu berbanding terbalik ketika dirinya bersama Freiburg ya di Liga Jerman. Ya, dirinya pun saat ini belum sama sekali mencetak gol ya selama 2023-2024 selama membela timnas Jepang. Artinya ini bisa menjadi peluang bagi timnas Indonesia untuk bisa ya memaksimalkan pertandingan nanti. Nah, kalau kita melihat 5 pemain ini ya itu memang berbanding terbalik ya, faktanya itu berbanding terbalik dengan para pemain timnas Indonesia yang saat ini berlaga di luar negeri. Nah, mengapa di sini saya tidak menyebutkan Takefuse Kubo ya yang memang bisa menjadi wonderkid Jepang, tetapi kalau saya melihat dari pengalaman, Kubo masih kalah dengan 5 pemain ini, dan dibandingkan dengan para pemain timnas Indonesia ya saat ini memang sangat berbanding terbalik. Hanya sosok Pratama Arhan yang memiliki caps paling banyak di timnas Indonesia, yakni 42, sedangkan yang lain itu masih sangat sedikit sekali. Ya, ini memang berbanding terbalik ya. Tetapi kita harus melihat bagaimana mentality nantinya, karena saat melawan Jepang ini ya, kita juga ada pemain yang 5 pemain yang berlaga di luar negeri juga yang memiliki mentality yang sangat bagus. Pertama, tentu sosok Shein Patinama. Patinama dari segi kompetensi, kemudian bagaimana dirinya bermain, saya sangat yakin 2 laga dia tidak bermain, dia akan bermain saat melawan Jepang. Dan yang kedua, yakni sosok Sandy Walsh. Nah, Sandy Walsh ini juga memiliki jam terbang, pengalaman bermain yang banyak ya, yang cukup bersama KF Mechelen di Liga Belgia. Ini juga bisa menjadi senjata ampuh nanti bagi timnas Indonesia saat melawan Jepang. Kemudian yang selanjutnya ini ada sosok Justin. Nah, Justin Hubner selain dia menjadi kapten Wolverhampton Wanderers U23 ya, dirinya juga untuk segi pengalaman di level internasional dia sudah bergabung bersama timnas Belanda U23 atau U21. Ini artinya memang dirinya diharapkan ya bisa meredam ya bagaimana serangan-serangan yang akan dilakukan oleh Minamino. Nah, kemudian yang selanjutnya tentu ada sosok Jordi Amat. Dari segi pengalaman ini juga sangat bagus karena dirinya memiliki jam terbang di Eropa, di Liga Spanyol, Liga Inggris, Liga Belgia, dan sekarang di Liga Malaysia. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yakni sosok Elkan Bagot. Nah, diharapkan ini bisa balance ya, seimbang, walaupun dari segi apapun ya, secara teknik ya, secara taktik itu lagi-lagi ini adalah bagaimana perang antara pelatih. Tetapi yang jelas sebenarnya Indonesia kalau dipikir-pikir bagaimana jam terbangnya di Eropa ya, dan juga pemain-pemain Jepang yang ada di Eropa itu juga tak kalah jauh beda. Kalau Irak saja kemarin kita bisa memenangkan laga saat melawan Jepang, seharusnya Indonesia bisa lebih Spartan lagi agar bisa meraih poin setidaknya 1. Ya, menurut saya ini hal yang lumrah. Kalau kita melihat Jepang, apakah ada lagi pemain yang berada di Eropa? Sangat banyak. Kemudian jika kita berbicara mengenai Indonesia, apakah Indonesia juga memiliki pemain yang ada di Eropa? Masih ada juga, seperti sosok Ivan Rafael ya, itu juga masih bermain di Eropa. Kemudian juga Asnawi ya, kemudian ada Arhan yang masih abroad di luar negeri. Nah, itu artinya kita masih membuktikan bahwa dari segi kualitas performa dan juga penampilan di klub ya, kedua tim ini memiliki sama-sama pemain yang bersaing di klub, dan mereka pun juga bukan klub yang sembarangan. 7 pemain Liga Premier Inggris yang ada di Piala Asia ini, ada salah satunya adalah Indonesia yang menyumbang pemainnya di Liga Premier Inggris. Ya, artinya kalau kita melihat saat ini memang peluang Indonesia untuk ke depan ya, walaupun kita tak terlepas nanti apa hasilnya di Piala Asia, saya sangat yakin momen untuk Indonesia bisa bersaing di level Asia itu pasti ada. Karena kalau kita melihat pembinaan saat ini belum terlalu jalan, tetapi sudah mulai dilakukan. Dan kalau kita melihat saat ini bagaimana proses perkembangan pemain-pemain keturunan, itu di fase bagaimana mereka sudah mau untuk membela Indonesia. Ada tambahan nanti Tom Haye, Jaidas, Nathan,
ya, dan juga ada beberapa pemain lainnya. Nah, menurut saya ini akan menjadi acuan mental ya, dan juga tantangan bagi pelatih dan juga pemain. Ketika melawan Jepang ini nanti usai ya, entah itu hasilnya menang, kalah atau imbang, apa impact dari pertandingan ini? Apa impact setelah pertandingan ini? Nah, itu yang akan kita lihat. Pemain-pemain seperti Marcel, kemudian Arhan, kemudian Asnawi, kemudian ada beberapa pemain seperti Yakob Sayuri yang memang ketika di Piala Asia kita sudah melihat kualitasnya. Ditambah lagi sosok Sandi, Jordi, Elkan. Saya sangat yakin 2, 3, 4 tahun ke depan timnas Indonesia akan bisa bersaing di Asia Tenggara ataupun di level Asia. Karena dari segi pola permainan itu sudah terlihat. Tiki taka dari Sintayong ini juga sudah terlihat, dan semoga saja ketika melawan Jepang ini kita bisa untuk mengambil poin penuh ya. Ataupun kita imbang pun juga sudah cukup. Karena kita harus sadar juga bagaimana kualitas ya. Tetapi yang jelas bola itu bundar, tidak ada yang tidak mungkin. PSSI juga sudah menyiapkan bonus, semoga ya 5 pemain Jepang yang sangat kompetitif ya, artinya memiliki pengalaman, dan juga 5 pemain Indonesia yang memang juga memiliki pengalaman ini akan bisa bertarung ya ketika di lapangan, dan juga bisa menginstruksikan pemain-pemain lain untuk bisa memenangkan laga. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan prediksi timnas Indonesia lawan Jepang? Apakah kalian yakin nantinya Indonesia bisa mengalahkan Jepang? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.